sekalian ke Turki. Iya. Karena saya sering bilang dia mirip orang Turki. Cantik dia. Jadi penasaran gimana katanya Turki itu. Ya, alhamdulillah. Jadi jamaah, alhamdulillah kita hari ini membawa jamaah. Insyaallah walaupun dalam keadaan puasa semuanya nggak batal puasa. Amin. Karena cuma duduk dalam mobil. Yang mungkin batal puasa sopirnya nih. Wis dijamin. Nanti mana tahu kan pura-pura ke kamar mandi merokok di dalam. Jangan. Hindarilah ya Allah. Enggak ya, insyaallah enggak. Kalau puasa kan di depan manusia, nggak puasa nampaknya kan. Tapi kalau di dalam kamar mandi itu kan nggak tahu kita. Allah yang Maha tahu. Insyaallah enggak. Ya jadi kalau nanti kita sudah sampai di Masjid Nabawi, ini masalah di Masjid Nabawi. Nanti kalau mak ingin sholat berjamaah, sedangkan waktu itu nggak ada schedule, nggak ada program misalkan untuk touring, untuk keliling-keliling tempat wisata. Hari itu misalkan bebas misalkan kan. Jadi mama tolong ambil posisi yang paling depan, saf yang paling depan untuk sholat jamaahnya 5 waktu. Nah kemudian kalau nanti misalkan biasanya hari pertama itu sudah hari pertama besok malam ini kita sampai nih kan, itu istirahat kita di hotel. Nanti besok subuh kita udah masuk ke Masjid Nabawi. Kalau bukan besoknya kita masuk ke Raudhah, lusa kita masuk ke Raudhah. Ya, jadi masuk ke Raudhah itu biasanya jam 8 pagi. Jadi nanti mama jangan lama di hotel. Kan kita nggak ada makan pagi, kita udah sahur kan. Jadi kita lebih banyak menunggu ibadah di Masjid Nabawi untuk mengejar sholat duha. Waktu pagi selesai sholat subuh berjamaah, kita baca-baca Al-Quran, zikir-zikir, istighfar, baca-baca ratib la ilaha illallah banyak-banyak. Tunggu waktu duha kan. Nah kalau ada schedule untuk masuk ke Raudhah, kita jangan ambil saf paling depan, tapi paling belakang, supaya kita bisa cepat berkumpul dengan rombongan jamaah yang akan masuk ke Raudhah. Kenapa? Karena untuk masuk ke Raudhah ini harus ada tasyrih. Tasyrih itu surat keterangan dari travel, dia rombongan yang diizinkan masuk ke Raudhah. Kalau nanti mama terlambat, tasyrihnya itu udah gak berlaku. Jadi akhirnya mama harus ikut dengan rombongan dari luar travel kita. Jadi harus bisa pintar-pintar kita menyusup ke jamaah travel orang lain. Misal ada travel orang Jawa, ada travel orang Sumatera, Medan gitu. Kita minta izin sama mereka, minta tolong kita gabung sebentar. Saya nggak dapat masuk dengan jamaah travel saya. Gitu. Ada yang kasih izin, ada yang nggak kasih izin gitu. Nah, jadi makanya untuk masuk ke Raudhah, mama harus memastikan cepat bergabung dengan rombongan sesuai schedule jadwal kita. Dah selesai itu apalagi? Dah masuk Raudhah kita ngapain Ustaz? Raudhah itu kita perbanyak sholawat dan salam ke Rasulullah, karena kita langsung berada di Raudhah yang tempat itu. Kenapa pertanyaan Raudhah itu apa? Raudhah itu taman apa? Raudhah itu antara mimbar Nabi, tempat Nabi ceramah khutbah, tempat Nabi sering naik untuk khutbah, untuk ceramah, dengan tempat tinggalnya Nabi, rumahnya Nabi. Jadi apa ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Jadi tempat yang berada posisi di tengah-tengah antara mimbar dan juga rumahku yang dijadikan kubur, itu adalah taman di antara taman-taman surga. Ya. Jadi kenapa disebut itu taman surga? Karena Nabi dengan sahabat melakukan ibadah di tempat itu. Artinya apa? Tempat yang sering dijadikan tempat untuk sholat berjamaah Nabi dengan para sahabat yang utama, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Jabir, Tolha, Zubair. Sahabat-sahabat semua kumpulnya di situ. Sedangkan tempatnya lain itu bagaimana? Iya, tapi saf belakang, sahabat-sahabat yang lain. Tapi sahabat-sahabat yang penting-penting itu di situ tempatnya. Jadi jadi keberkahan itu ada sampai situ melekat sampai sekarang. Jadi
kita datang ke situ, tempat yang didudukin sahabat, tempat yang didudukin Rasul, di situ kita duduk, di situ kita berdoa. Jadi luar biasa berkah yang kita peroleh di tempat tersebut. Jadi kita berdoa di situ, doanya makabul. Jadi yakin kita sama Allah. Jangan suudzon sama Allah ya. Kita, ya Allah, kalau Allah Ta'ala mau kasih saya rezeki boleh juga, kalau enggak apa-apa. Ya Allah, anak saya ya Allah, tolong berikan dia rezeki yang berkah, rezeki mudah. Tapi kalau enggak Engkau kasih, enggak apa-apa juga ya Allah. Berdoanya jangan gitu, berdoanya yang minta yang yakin sungguh-sungguh ya. Selama itu kebaikan, insya Allah Allah kabulkan. Apalagi yang paling utama doa apa? Minta ampun ya, karena kita banyak dosa. Manusia ini kan banyak salah sama Allah ya. Jadi itu kesempatan untuk bersih dari segala dosa sama Allah ya. Dosa dengan manusia bagaimana? Itu minta maaf sama manusianya. Tapi kalau sama Allah, insya Allah bersih dah. Nah yang kedua, banyak salawat ke Nabi. Perbanyak salawat ke Nabi. Salawat apa aja, yang penting salawat pada Nabi. Karena dari jauh aja salat kita diterima, apalagi dari dekat. Kita dari Aceh kirim salawat ke Nabi, diterima, dikabul oleh Allah Ta'ala. Gimana kalau kita salat langsung di depan jasadnya makam Nabi gitu? Lebih dikabulkan. Ya, sebenarnya faktor kabul tidak kabul bukan karena dekat tidak dekatnya, tapi sugesti yang kita dapat karena kita berada dekat. Jadi apa yang kita rasakan beda perasaan kita ketika meminta bersolawat ketika jauh dengan dekat. Karena kalau kita sudah dekat nampak langsung, berarti bukti kekuasaan Allah Ta'ala. Adanya Nabi itu faktual betul, bukan bohong. Jadi apa yang diceritakan ulama-ulama, yang dicitarakan para abu, para tengku, selama kita berada di Aceh, dari kecil sampai besar, perjuangan Nabi itu ada, memang betul ada, Nabi itu ada. Jadi bukan bohong-bohong Nabi Muhammad. Nah, bekas-bekas peninggalannya pun masih ada di sana. Itu di atasnya Bu ya, nampak rumah-rumahnya Bu ya. Di Atas mana? Di atas Roza tuh. Kan kita turun masuk dalam tuh. Ya. Nampak rumah-rumahnya. Rumah siapa? Rumah-rumah Nabi itu. Enggak ada. Kan itu. Enggak ada, di luar. Oh, Dan itu sudah enggak ada, itu sudah masuk jadi bagian dalam masjid sekarang. Udah enggak ada lagi rumah Nabi. enggak ada lagi ya. Iya. Sudah diperluas, masuk dalam proyek perluasan, sehingga rumah istri-istri Nabi, lebih tepatnya rumah istri-istri Nabi. Dan salah satu rumahnya itulah yang raudhah tuh, yang apa? Bukan raudhah, kubur Nabi itu istri Nabi punya rumah. Istri yang mana? Aisyah. Itu rumahnya Aisyah. Nanti di bagian depannya itu ada rumah Zaid, ada rumah Ummu Kalsum, ada apa? Ada rumah Saudah, ada rumah Maria, ada rumah istri-istri yang lain lah kan. Tapi semua udah jadi masjid. Berarti Udah jadi ruangan masjid. Itu, Bu, ya? Enggak ada lagi ya. Enggak ada lagi. Cuma orang yang ziarah itu sering nunjuk aja, ini posisinya nih rumah istri Nabi yang pertama, yang kedua, yang ketiga gitu. Kalau rumah Siti Khadijah udah dibongkar. Jadi situs bersejarah ini oleh ulama-ulama Mekah banyak dihilangkan. Saya nggak tahu tujuannya apa mereka itu. Jadi yang jelas orang pingin tahu di mana posisi rumah Khadijah, nggak ada lagi. Orang pingin tahu di mana kuburan ayah Nabi Abdullah, nggak tahu lagi orang di mana. Bahkan tempat maulid kelahiran Nabi, tempat lahirnya Rasulullah. Berarti rumah siapa tempat kelahiran Nabi? Rumah siapa ya? Aminah ya. Ya, mama dengan ayahnya. Siti Aminah dengan Sayyid Abdullah bin Abdul Muthalib. Nah, rumahnya sekarang udah dijadikan sebagai pustaka. Dulunya mau dibongkar juga, tapi oleh para ulama yang suka mengerjakan maulid Nabi ditentang habis-habisan, nggak diizinkan dibongkar. Jadi dijadikan sebagai perpustakaan. Masih alhamdulillah masih bertahan sampai sekarang. Cuma fungsinya
udah berfungsi menjadi pustaka. Kita bisa ziarah nanti situ. Nah, selesai berarti kita bicara tentang Raudhah, berdoa di situ mustajab dan perbanyak salawat. Nanti kalau kita mau keluar itu ke arah Baqi. Perkuburan Baqi itu perkuburan tempat dikuburkannya istri Nabi, anak Nabi, keluarga besar Nabi, dan juga semua sahabat Nabi. Jadi di perkuburan Baqi itu Taman apa ya, ya? Baqi Al-Gharqad, disebut Baqi Al-Gharqad. Jadi dulu disebut Gharqad itu apa? Gharqad itu tanaman macam kaktus, pohon berduri. Jadi sebelum dijadikan tanah itu diwakaf oleh Nabi untuk dibeli Nabi untuk diwakafkan ke jadi ke tempat kuburan untuk umat muslimin di kota Madinah. Itu dulunya tuh tempat itu hanya ditumbuhi oleh tanaman gharqad. Nah, tanaman apa? Mirip kaktus tapi berduri. Jadi orang di situ nggak mengelola tanah itu untuk perkebunan korma atau anggur. Jadi dibiarin begitu aja. Tapi oleh Nabi dibeli kemudian diwakafkan. Ternyata tanah itu berfungsi hingga sampai detik ini menjadi perkuburan Baqi Al-Gharqad. Nah, ternyata tanah itu mudah kali untuk digali. Misal kubur kita di perkampungan nih kan, kalau kita mau gali kubur itu kan ada juga tanah yang keras kan. Ya. Nah, jadi orang yang mau gali itu agak susah. Tapi kalau Baqi Al-Gharqad ini memang tanahnya lembut, Mak. Kayak lumpur Enggak kayak lumpur kali. Enggak berlumpur dia. Tanahnya bersih ya. Tanahnya bersih, coklat kemerahan tanahnya. Iya. Nah, jadi Nabi itu kalau setiap malam Jumat kalau ada kesempatan lewat tengah malam jam 12 malam sebelum Nabi tahajud itu Nabi ziarah ke situ. Selalu itu hampir setiap malam Jumat rutin Nabi lakukan, kecuali nggak ada sekali-sekali yang ditinggalkan oleh Nabi. Jadi Nabi mendoakan untuk semua penghuni kubur di Baqi Al-Gharqad dengan keselamatan dan ampunan dari Allah Ta'ala. Jadi makanya ziarah kubur ini sunnah. Nah, apalagi ziarah kepada keluarga Nabi. Jadi dalam situ di kompleks perkuburan Baqi itu tidak kurang dari 70.000 sahabat Nabi yang wafat meninggal dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Ya, diangkat jenazahnya dari tempat perang itu, dimakamkan di perkuburan Baqi. Cuma tanda-tandanya nggak ada lagi, namanya nggak ada, karena cuma ditaruh batu. Jadi kita nggak tahu lagi yang mana sahabat ini. Cuma ada beberapa ahli sejarah, ulama yang pakar sejarah, mereka membuat macam tanda tanpa nama. Nah, jadi misalkan kalau nanti masuk dari pintu yang baru kita masuk pintu itu udah langsung berjumpa dengan makamnya Siti Aisyah, Siti Fatimah. Kemudian jumpa dengan kuburnya siapa ya? Hasan. Kalau Husain nggak ada, Hasan ya, cucu Nabi. Kemudian kubur anak Nabi anak Nabi yang terakhir Ibrahim dimakamkan di situ juga. Kemudian Fatimah, Fatimah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum. Jadi Husain dikuburkan di mana? Husain kepalanya di Mesir, badannya di Irak. Putus dua karena dibunuh sama orang-orang Muawiyah ya. Orang-orang sahabat Muawiyah. Terpisah jauh lagi antara anaknya Muawiyah yang membunuhnya. Jadi kalau Sayyidina Ali di Irak makamnya. Jadi Ali nggak ketemu kita kalau di Madinah itu. Sesudah makam Nabi, di samping Nabi samping Abu Bakar. Jadi kalau kita mau keluar dari Masjid Nabawi sesudah kita ziarah di Raudhah, kita akan melintasi Nabi, Abu Bakar. Jadi kita baca apa di situ? Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Habis itu di sampingnya Abu Bakar, Assalamualaikum ya Aba Bakrin. Ya. Yang di sampingnya Umar, Assalamualaikum ya Umar.
Kemudian baca doa seperti doa kita ziarah kubur. Wa nahnu insyaallah ta'ala bikum lahiqun. Doa apa itu, Mak? Doa ziarah kubur. Biasanya kalau orang tua kita dulu kan bilang kalau masuk kubur sapa dulu. Ya, jangan nanti dibalas sapa, enggak, karena kita enggak sapa kan. Banyak orang kemasukan tuh karena kita enggak ada adab. Masuk ke kubur atau lewat kubur enggak tegur sapa dengan penduduk di situ. Yang punya kampung itu dia. Kita lewat enggak kita sapa, marah dia. Ya. Ke orang zaman tuh bilang kalau lewat kubur, masuk kubur, disapa. Sapa yang diajarkan Nabi, kalau orang tua kita bilang, sapa kamu, Bu. Tapi kalau Nabi mengajarkan kepada kita doanya apa? Assalamualaikum ya ahlal kubur, wa nahnu insyaallah ta'ala bikum lahiqun, wa nas'alullaha li wa lakumul afiyah. Jadi kita minta keselamatan untuk ahli kubur, dan kami insyaallah akan jumpa kalian, akan menyusul. Dan aku memohon kepada Allah semoga Allah memberikan ampunannya dan keselamatannya untukmu dan untukku nanti. Itu doa untuk ahli kubur. Jadi itu kita baca juga untuk Abu Bakar dan Umar gitu. Juga ke Rasulullah dan ke ahli kubur Baqi. Nanti Mama lihat di situ dalam buku manasik itu doa ziarah makam Baqi. Doa ziarah ke perkuburan Baqi. Dah. Nanti Mama berangkat nanti waktu ziarah ada tempat yang namanya Masjid Quba. Ya? Bukan Masjid Uhud. Masjid Uhud ada, tapi kita nggak ke situ. Kita cuma ke Jabal Uhudnya, ke Masjid Uhudnya biasanya orang cuma foto dari jauh. Jadi kita ke Masjid Quba. Masjid yang pertama kali dibangun dengan tangan Nabi langsung itu namanya Masjid Quba. Jadi bukan yang pertama dibangun Nabi Masjid Nabawi, bukan. Ya. Waktu hijrah Nabi dari kota Mekah, beliau pindah ke kota Madinah. Beliau singgah di satu kampung. Itulah namanya Kampung Quba. Ya, beliau istirahat di situ sebelum melanjutkan perjalanan masuk ke Madinah. Jadi selama beberapa hari Rasul di perkampungan Quba, Rasul membeli satu bidang tanah. Kemudian Rasul meletakkan pondasi pertama dengan tangan beliau dan mulailah membangun Masjid Quba. Nah, jadi inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lallah, bukan. Itu tentang Mekah ya. Kalau Mekah masjid yang pertama dibangun di atas bumi. Ya. Kalau yang pertama dibangun oleh Nabi Muhammad itu adalah Masjid Quba. La masjida usisa 'ala taqwa khairum min an tuqama fihi. Nah, itu dalam Al-Quran di situ. Sungguh masjid yang dibangun di atas pondasi ketakwaan itu lebih baik untuk kita kerjakan ibadah di dalamnya. Jadi yang dimaksud di situ masjid yang mana? Itulah Masjid Quba. Turunnya ayat tadi itu masjid. Makanya kenapa orang-orang Muhammadiyah kasih nama masjidnya Masjid At-Taqwa, itu ambil dari ayat tadi itu. Nah, dasar pondasi bangunan masjid yang dibangun ke atas takwa, maka itulah masjid yang terbaik untuk dijadikan tempat sholat. Tapi kalau masjid dibangun tujuannya untuk kampanye, ada juga bang kan? Oh abang udah tidur bang, apa-apa istirahat bang, istirahat. Ada orang bikin masjid tapi tujuannya untuk kampanye. Ya, pilih saya. Saya kasih bantuan masjid dibangun 500 miliar, bangun masjid bagus-bagus, tapi supaya pilih dia jadi anggota deh. Pilih dia jadi bupati, pilih dia jadi gubernur, pilih dia jadi presiden. Itu nggak usah datang masjid itu. Gak usah kita sholat situ. Walaupun masjidnya menarik, indah, cantik, Tempat kampanye aja. ya, ada yang lebih baik. Masjid yang dibangun di atas pondasi karena takwa kepada Allah. Masjid kecil mungil, tapi orang yang bangunnya ikhlas, nggak harap apa-apa, hanya mengharap keridhaan Allah Ta'ala. Nah, jadi itu. Kalau misalnya ada bantuan dari partai gimana pula? Bantuan dari partai